Perihal bangsa Batak, pendahuluan. A. Tempat letaknya Tanah Batak. Tanah Batak terletak di Pulau Sumatera sebelah utara. Dahulu dinamai Pulau Mursa. Maknanya, pulau tempat banyak ular sawah sebangsa ular yang besar. Maksudnya, segenap Pulau Perca atau Andalas atau Sumatera adalah sebagian dari Kepulauan Indonesia. Ahli bumi menyebutkan tempat tanah Batak setengah derajat sampai 3,5 derajat lintang utara, kira-kira 1 derajat sampai 2 derajat di sebelah Padang, atau 97 derajat 40 menit sampai 100 derajat 11 menit bujur timur. Luas tanah Batak. Tanah Batak yang disifatkan oleh pemerintah Belanda dahulu yang disebut Keresidenan Tapanuli kurang lebih 700 km kuadrat, dan di luar Tapanuli adalah 1,5 kali lebih seluas itu, kira-kira 1/9 atau 1/8 dari segenap Pulau Sumatera. Gunung dataran. Gunung di tanah Batak yaitu Dolok Sibayak 2170 meter. Gunung sama dengan Dolok. Dolok sama dengan gunung. Sinabung 2400 meter, Sibuatan 2375 meter, Pusuk Buhit 2003 meter, Simanuk-Manuk 2283 meter, Surungan 2100 meter, Tolong Martimbang 1680 meter, Saut 1804 meter, Pulau Nanjing, Si Ijuk, Si Pipisan, Si Bual-Buali 1819 meter, Lubuk Raya 1190 meter, Malaya 2014 meter, Gonggonan, Siorip Marapi 2145 meter, Hulabu 2172 meter. Di antara gunung itu ada yang masih berapi dan ada yang sudah padam. Di antara gunung-gunung itu kedapatan dataran tinggi dan rendah seperti Karo, Toba Holbung, Humbang, Silindung, Pahai, Sipirok, Akola, Mandailing Godang, dan Mandailing Menek. Penduduknya bangsa Batak. Yang manakah dinamai bangsa Batak? Bangsa Batak yang berdiam di daerah Tapanuli, Baja, Tapian, Nauli, Pancuran atau air yang rancak, dan di luar daerah Tapanuli. Yang di daerah Tapanuli yaitu suku Toba, Pak, Dairi, Mandailing, dan Angkola. Di luar Tapanuli, penduduk Sosa, Kamba, Sida, Rulalu, Rokan, Bila, Hualu, Kota Pinang, Gayo, Alas, Malungun, dan Karo. Menurut pendapat Dr. Hazoi, orang Gayo dan Karo ialah suku Batak, sedangkan pendapat Profesor Dr. Snok Hogonje, orang Gayo bukan suku Batak. Tuan Dr. Hagen, orang Jerman, berkata orang Gayo betul bangsa Batak. Menilik keadaan dan kenyataan, di Gayo dan Alas adalah suku atau marga Melala atau Miliala Malayalam, yakni suku orang Batak di Tanah Karo, sesuai dengan suku orang Batak di Tanah Karo dan dengan suku orang Batak di Tapanuli. Kebiasaan orang Gayo umpama orang laki-laki makan sirih sebagai di daerah Toba dahulu kala, tetapi di Gayo pesta kawin biasa di rumah laki-laki, habis itu pulang ke rumah pengantin wanita. Sedangkan di Toba, pesta kawin di rumah pengantin wanita, sesudah itu baru pergi ke rumah pengantin laki-laki. Menurut tradisi, kabar dari mulut ke mulut atau cerita orang tua-tua dari kalangan Sisingamangaraja, maka orang Gayo itu keturunan orang Batak 12, yakni sebagai orang kaya Bayo-Bayo kepada Sisingamangaraja sampai kepada Singamangaraja yang akhir mereka itu patuh terhadap Mora, raja menurut adat mereka itu. Menurut pendapat Jung Hun, memang orang Batak masuk kalangan bangsa yang tua dan masuk bangsa Arya yang berhidung mancung, bermuka yang manis dan halus. Tampak asalnya dari India Kling. Sungguh kuil di Sorip Marapi pun di Mandailing ada sebagian kuil orang Drawida di India. Nama Gunung Malaya sebenarnya kependekan Himalaya. Hi tak disebut dalam bahasa Mandailing jadi Malaya menurut logat kuna. Malaya karena ia tak ada dalam bahasa lama. Bangsa Batak sudah lama dikenal di luar negeri
tampak dari cerita yang ditulis oleh orang India, misalnya Ibn Khaldun pada tahun 846 menyebut tentang balus, maksudnya bagus, sedang orang Arab oleh Sulaiman tahun 851 disebut Fanso, yaitu pancur dekat bagus. Memang huruf B tak ada dalam tulisan Arab, hanya F. Sebagai dalam bahasa Nias pun demikian. Demikian Ibn Battuta pada tahun 1345 menyebut Sakola, maksudnya Angkora. Orang Eropa pun ada sebagai Nicola di Conti yang meriwayatkan bangsa Batak tahun 1449. Lagi Eduardus Barbosa tahun 1516, De Barros tahun 1563, dan Baulieu tahun 1622. Ptolemaeus sekalipun seorang pengarang yang kenamaan pada tahun 150 telah menyebut Bagus, yaitu Pulau Bagus, dengan maksudnya Sumatera Utara. Lagi Pancur dan Lubuk Tua sebagai perniagaan Kapuk Bagus kurang lebih tahun 1100. Memang sudah ramai ke benua Asia Timur, Tenggara, dan Barat, lagi ke benua Afrika Timur Laut, dan ke benua Eropa. Orang Tionghoa pun menyebut pada tahun 1415 tentang pansur sama dengan pancur atau pancur dekat Bagus. Memang dari dahulu Kapuk Bagus dan Kemenyan keluar dari tanah Batak. Orang Tionghoa dari dahulu sudah memakai dan membeli kapuk dan kemenyan untuk mengharumi atau dibakar untuk menghormati arwah orang tuanya. Sampai kini pun demikian. Bangsa Batak satu bangsa yang tua. Kalau kita selidiki bangsa yang lain, banyaklah persamaan antara bangsa Batak dengan bangsa yang tua-tua. Dari persamaan itu ditarik kesimpulan bahwa bangsa Batak itu tergolong dalam kalangan bangsa yang lama atau tua. Marilah kita mengambil beberapa contoh. Umpamanya, A. Persamaan bangsa Batak dengan bangsa Assyria. Bangsa Assyria dahulu kala tinggal di lembah sungai Efrat dekat Tigris. Kira-kira tahun 600 sebelum Kristus telah menawan orang Israel. 1. Asal-usul penyakit atau sakit menurut orang Batak, yaitu boleh jadi karena penanaman tumbuhan tidak sesuai, salah tanam, tempatnya bersamaan atau terlampau berdampingan dengan tanaman lain yang tak sesuai. Sebab pada tanaman itu ada bigu atau roh yang jahat, maka penyakit yang didatangkan oleh penghuninya itu. Lagi pula oleh roh atau bigu dengan langsung diganggu. Kepercayaan yang demikian adalah di antara Assyria Asur pula tentang ilmu alemu, pesona, tenung dan sebagainya ialah pengetahuan datu dokter. Datu ialah sebagai dokter yang mengobati orang supaya sembuh atau mendatangkan penyakit kepada orang lain. Untuk mempesonai orang adalah 3 perkara yang perlu. 1. Kata-kata pesona atas nama begu atau Tuhan atau roh orang yang bertuah yang bersakti luar biasa. 2. Mengetahui nama orang yang akan dipesonai atau dijadikan sakit dengan mempergunakan rambut, kuku, atau sepotong dari pakaiannya. 3. Mengambil sebuah jimat atau bayangan orang yang akan dikenai aji. Dalam hal itu, misalnya, supaya yang akan dikenai aji itu menjadi menari dan sebagainya, orang mengambil kodok lalu diikat dan disesah berulang-ulang kali. Dengan demikian, orang yang dipesonai itu pun melompat-lompat sambil menyanyi-nyanyi. Kadang-kadang tidak dipegang oleh 2-3 orang lagi karena sudah mempunyai gaya luar biasa. Sebagai contoh, sebagai orang yang gila laiknya.
Contoh lain, apabila seseorang mempesonai orang lain supaya cinta atau rindu kepadanya, lalu dijemputnya nasi ditaruhnya di pinggir piringnya, katanya itulah untuk si anu yang dipesonai, atau disebutnya dalam batin. Demikian dibuatnya dalam lauk dengan lauk pauknya dan air minumnya. Dengan hal ini orang yang dipesonai itu dimisalkannya dekat dengan dia atau seolah-olah hadir di situ dengan piring itu. Di antara orang asuh pun kedapatan demikian, itu pun berbeda sedikit dalam ramuannya atau pesonanya, tapi serupalah caranya. Sebagai alat penyembuh penyakit, misalnya orang asuh yang ditikam parah, tetapi dengan jalan membaca pesona atau ilmu, sehingga orang yang merasa itu seolah-olah tak merasa apa-apa, atau mengambil ludah, diusapkan, disapu kepada luka itu, sembuhlah dengan sekejap. Di antara penggedera orang Batak pun, bila dipalu dengan gudang batu sekuat tenaga, maka orang itu berpesona tak merasa apa-apa, diludahinya dan didabusnya, sembuhlah. Luka boleh dengan segera bertutup kembali, yang semban boleh waras sebagai bagian badan yang lain pula. 4 hal jimat. Orang asuh percaya akan gaya jimat. Mereka itu memakai jimat dan atau daripada gambar patung yang bermacam-macam untuk menangkal atau menangkis kuasa roh jahat. Biasa digantung di rumah, di kuil atau ditanam di bawah rumah. Oleh orang Batak, ada yang digantungkan di atas pintu supaya Pontianak tak berani masuk. Yang digantung itu bermacam-macam. Ada duri atau pandan dan sebagainya. Demikian pula untuk dipakai pada ikat pinggang langsung kena perut, ada yang sebagai kalung diikat pada leher dan sebagainya. Ada pula jimat yang mendatangkan penyakit. Jimat itu ditanam di bawah tangga orang yang dipesonai. Bila ia melangkahi jimat itu, penyakitnya pun menjadi-jadilah. Hebatnya melebihi yang kena aji. Ada kalanya jimat dipakai pada ikat pinggang si sakit supaya mengobati dia. Orang menyangka berhubungan sakit dengan jimat itu rapat, sehingga penyakit itu beralih ke dalam jimat, lalu si sakit pun sembuhlah. B. Orang Batak dengan orang Kaldea. Orang Kaldea ini tinggal di sebelah hilir daerah Asur. Pada abad ke-11 sebelum Kristus, mereka itu menyerbu ke bagian Asur dan menjadilah suatu musuh yang sengit bagi orang Asur. Mereka itu menghancurkan Niniwe, ibu kota negeri Asur, pada tahun 606 sebelum Kristus. Mereka itu percaya satu roh yang sudah meninggal itu pada malam hari berkeliaran mengganggu orang yang masih hidup. Di antara orang Batak ada yang percaya bahwa orang yang meninggal itu keluar, ada yang menjelma menjadi macan, ada yang menjadi musang atau hantu malam yang merasuk burung hantu. Lalu burung itu terbang ke atas atap rumah yang ditinggalkannya sambil meraung, bernudup dan menangis sebagai manusia. 2. Percaya akan perjalanan bintang yang mengatur sejarah manusia. Dari duduknya bintang orang Kaldea dapat menunjukkan yang akan datang, melihat masa yang jelek dan sebagainya. Di antara orang Batak pun demikian juga, disebutnya pakalaan, menilik duduknya kala pada langit di cakrawala perbintangan, maka alun nujum memberitahukan apa yang terjadi kelak. Berdasarkan pembagian tahun atas 12 bulan dan 1 bulan atas 30 hari, maka alun nujum dapat membuka ramalnya. Misalnya anak yang lahir pada 14 hari bulan purnama adalah satu tanda baik karena lahir pada hari Samisara Nagurang. Jadi hari lahirnya itu harus dibesarkan, dirayakan. Kalau tidak, pasti akan mendatangkan bencana atau celaka bagi keluarga itu. Demikian pula apabila perjamuan diadakan ketika kala makan, maka dari keluarga itu akan ada yang mati dalam waktu yang singkat.
dalam waktu yang singkat sesudah selesai jamuan itu. Sehingga jamuan itu berubahlah menjadi perkabungan atau kesusahan. Kala makan, jika bintang kalah pada perbintangan dekat bulan di atas. Tumbuh-tumbuhan atau perawat pun apabila pecah. 3. Tumbuh-tumbuhan atau perawat pun apabila pecah, patah atau sumping, ada pula maknanya sebagai nubuat kesusahan. Kepercayaan orang Batak pun adalah demikian pula. Misalnya, jika dahan atau cabang pohon beringin yang ditanam dekat rumah istana raja suatu negeri yang tua patah, lalu tergantung beberapa lama, memberikan tamsilan bahwa salah seorang dari keluarga Bagas Kodang istana akan sakit atau meninggal dunia. Jika dahan besar, pastilah salah satu penghuni istana itu yang akan meninggal dunia. C. Orang Batak dengan orang Mesir. Orang Mesir purbakala yang hidup di tanah Mesir di kuala Sungai Nil pada 2000 tahun sebelum Kristus sudah termasuk bangsa yang cerdas. Di antara orang Mesir adalah orang yang pandai sihir atau membalikkan mata atau penglihatan orang, pandai mengubahi tongkat menjadi ular, pandai mengubahi air menjadi darah. Keluaran 7. Di antara orang Batak ada juga kepandaian semacam itu, tetapi jarang sekali. 2. Pengetahuan mengobati yang sakit. Orang Mesir percaya bahwa dalam tumbuh-tumbuhan adalah khasiat menyembuhkan penyakit. Karena itu ditentukan rempah-rempah yang menjadi obat penyakit yang sesuai dengan khasiat itu. Di antara orang Batak pun ini amat banyak dipakai. Misalnya, daun nangka atau jambu dimasak, airnya jadi obat orang yang sakit perut. Gula dan pucuk waru digodok menjadi obat disentri, buang-buang air besar berdarah. Dan ada yang memakai getah angsana dengan kunyit biangnya, dimasak dengan getah gambir. Ada pula pesona untuk mengusir begu yang mendatangkan penyakit, yaitu inggau disembuhkan kepada si sakit itu. Orang Mesir ahli bintang, sehingga mereka itu dapat mengetahui nasib orang dengan melihat perbintangan pada urat jari manusia. Mereka itu percaya dengan tulisan itu. Orang Batak percaya dengan melihat suratan tanda pada telapak tangan dengan perkalaan, serta menujumkan nasib orang dengan membilang ramalannya dari suratan tangan itu pula. Kedudukan imam di antara orang Mesir amat mulia. Demikian pula di antara orang Batak. Datu dahulu kala atau pendekar amat mulia, apalagi kalau kedua sifat itu ada pada seorang diri dan dia bergelar panglima dan dialah harus menjadi raja. Orang Batak dengan orang Israel. Orang Batak orang Israel lebih dikenal di seluruh bumi. Orang Yahudi, penduduk negeri Palestina zaman purba kira-kira 1400 sebelum Kristus sampai tahun 70 sesudah Kristus. Lalu pada tahun 1948 sebagian kembali bernegara di sana. 1. Di antara orang Israel mengetahui dua macam pesona zaman purba, yaitu pesona yang diizinkan dan yang terlarang, atau pesona putih dan pesona hitam. Pesona putih ialah atas nama Allah boleh memperbuat tanda ajaib, akan tetapi dalam hidup sehari-hari ada kalanya atas nama yang suci atau perbuatan suci boleh membuat barang ajaib. Pesona putih ini kebanyakan dipakai bagi menyembuhkan orang sakit, karena penyakit di sana adalah perbuatan roh jahat. Sebab itu ya, untuk menyembuhkan penyakit ialah menguasai roh atau mengusir roh jahat itu. Pesona hitam itu maksudnya ialah membuat orang jadi sakit, membunuh orang, membangunkan cinta yang terlarang, dan memanggil jiwa roh orang yang sudah mati untuk bertanyakan apa yang akan terjadi atau peristiwa kelak. Kedua macam itu terjadi di antara orang Israel. Pesona putih dibuat oleh Harun di depan Fir'aun. Tongkat menjadi ular. Orang Mesir membuat begitu
Dengan pesona pula, Keluaran 7 ayat 1-11, pesona hitam dibuat oleh wanita di kota Endor, memanggil jiwa orang yang mati. Samuel 28 ayat 1-15. Orang Batak pun berbuat demikian pula. Untuk menjadi kebal dan beroleh kesaktian, maka orang Israel biasa tidur di atas kuburan. Orang Batak pun percaya untuk memperoleh kesaktian dan kebesaran serta kemuliaan orang yang sudah meninggal, pergilah orang tidur ke atas kuburan orang mulia yang baru meninggal itu. Tetapi di antara orang Israel seringkali ialah untuk didiami oleh atau dirasa oleh roh jahat. Sesungguhnya orang Israel terlarang memakai persona dan segala macam ilmu gaib. Tak boleh orang Israel menyuruh anaknya melalui api, atau pemilik penawar, pesona, pembalik mata, penenung, atau memanggil roh orang mati tersebut. Tapi Harun biasa mengadakan pesona, membuat ular daripada tongkat. 3. Menafsirkan mimpi dan mengusut rahasia yang tersembunyi masuk suatu pesona di antara orang Israel. Misalnya, Yusuf di tanah Mesir, Daniel di tanah Babil. Orang yang percaya mengatakan pemberian Tuhan. Di antara orang Batak disebut pertodung, artinya pandai mencari rahasia atau mengartikan mimpi. Pengetahuan ini tidaklah umum, tapi ada satu kali peristiwa dan pada zaman jahiliyah orang percaya itulah diambil iktibar oleh datu yang tersohor atau imam yang sakti. 4. Memakai jimat pun adalah biasa di antara orang Israel. Jimat itu ada yang daripada logam, ada daripada rempah-rempah. Jimat itu dipakai baik oleh manusia, baik oleh binatang. Jimat itu ada yang menolak bala, ada pula yang membawa atau meraih untuk dan jaya. Satu yang sebagai jimat, yaitu memakai salah satu akan nama Allah, akar perabot atau benda atau barang benda atau manusia terpelihara daripada kecelakaan, bencana dan sebagainya. Ditulislah dengan nama Allah menjadi semacam jimat. Orang Batak dengan Arab sebagai orang Israel, orang Asyur dan orang Galdia disebut bangsa Sem, maka orang Arab pun demikian pula. Kepercayaan seperti tersebut di atas ada juga di antara orang Arab sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Orang petenung di antara orang Arab ada, baik laki-laki, baik perempuan. Dahulu kala petenung kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Zaman kemudian lebih terkenal dengan nama kahin dan kahina. Di antara orang Israel dinamai Kohen. Mereka ini hampir setara dengan imam, dapat memberitahukan hal yang akan datang. Pertolongan mereka itu diminta untuk mencari orang pembunuh dalam suatu kejahatan. Lebih rendah dari itu Araf. Kamu ini tak pandai memberitahukan yang terjadi, tetapi dapat menunjuk barang yang hilang atau benda yang dicuri orang. Di antara orang Batak pun ada juga yang berpengetahuan demikian. 2. Jimat. Dahulu kala menjadi kepercayaan orang bahwa besi dan wajah mempunyai kesaktian, sebab besi boleh dibersihkan dengan api. Jadi besi dipakai sebagai jimat membasmi roh jahat. Karena itu besi pun dipakai sebagai jimat. Misalnya besi berbentuk tapak kuda. Ini digunakan jadi pembawa untung. Pada mulanya jimat itu hanya dipergunakan sebagai penangkal roh jahat atau pengusir roh gila. Jimat sebagai tapak kuda itu biasa dipakukan pada ambang pintu atau di pintu itu sendiri. Karena itu, tukang besi pun menjadi mulia di mata orang Arab karena mengerjakan dan menempa besi. Di antara orang Batak pun besi dipergunakan jadi obat atau sifat tunduk.
supaya orang lain tunduk kepada supaya orang lain tunduk kepada yang membuat. Ada yang merendam besi, airnya jadikan obat pekasih, atau akan akan penakis bahaya dan sebagainya. Di antara orang Arab sama sebagai di antara orang Israel, ada pesona putih dan pesona hitam. Umpamanya cara merabut, yaitu mengerjakan pesona atas nama Allah, diperbuatnya atas dasar keadaban dan untuk tujuan sosial, guna membina keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Pesona hitam itu banyak dipergunakan orang, misalnya untuk menawan hati orang istri yang mau merajai lakinya. Wanita itu meminta dari petenung obat supaya laki-lakinya tunduk. Lalu diambillah rambut kepalanya dan bulu tubuhnya dengan kukunya sedikit, lagi kotoran mata dan kuping. Itulah digodoknya menjadi untel. Untel itu diberi makan kepada lakinya. Akibatnya, si laki itu pun takluk dan patuhlah kepada sang istri itu. Di antara orang Batak pun dahulu hal serupa itu ada, tapi zat yang dimakankan ialah sedikit kotorannya tainya kepada lakinya. Heran, di antara orang Arab, ramuan obat biasanya 7 macam, yakni kemenyan putih, kemenyan hitam, damar cendana, mur, kapuk bagus, damar mata kucing, atau yang sejenis, dan itulah dipakai untuk pesona putih. Untuk pesona hitam ialah lada, belerang, inggu, pala, pinang, kencur, dan semacam rempah yang amat sengit baunya, yakni 7 macam pula. Di antara orang Batak pun, ramuan obat hampir selamanya 7 macam. Kalau tidak, diambillah bilangan ganjil 3, 5, atau 7 macam. Tumbuhan dan benda lain atau batu masing-masing ada khasiatnya. Ada yang baik, ada yang jahat. Sebab itu memakai cincin berpermata, orang mencari batu yang membawa untung. Tumbuhannya membawa kebajikan, biasa dipergunakan. Menanamnya harus beraturan. Kalau salah, akan membawa celaka atau penyakit. Yang dapat mengetahui itu ialah datu atau pesona petenung pula. Kalau ada orang yang sakit atau yang malang, orang pergi kepada datu menanyakan sebab-sebab yang menimbulkan penyakit itu. Hal ini bersamaan pada orang Arab dengan orang Batak. Dari semua yang kita perkatakan di atas ini, apakah sebabnya ada persamaan sebegitu di antara orang Batak dengan bangsa yang kuno itu? Adakah perhubungan nenek moyang mereka itu zaman purba? Sepintas lalu, pasti ada perhubungan dengan Mesir dengan Tapanuli oleh Kapuk Bagus dari Tapanuli. Lain daripada itu, persambungan Israel dengan tanah Batak kurang lebih tahun 1000 sebelum Kristus ingat emas dari Opir. Lagi pula, orang Israel membawa rempah-rempah dari Teluk Parsi yang dibawa dari tanah Indonesia pada zaman purba, umpamanya lada dari pesisir timur Aceh. Dari Tapanuli dibawa Kapuk Bagus ke Pasai, dan dari sana diambil oleh orang Parsi, dibawa ke Teluk Parsi, dan oleh kafilah dari sana dibawa ke tanah Mesir melalui Palestina. Dari pergaulan dagang itu, pastilah banyak sedikitnya ada persamaan tabiat dan agama zaman purba. Jadi bangsa Batak tergolong dalam bangsa yang lama atau tua lah. Kemungkinan yang lain, orang Batak datang ke Sumatera. Ada orang yang mengira bahwa orang Batak datang ke Sumatera daripada jalan yang lain dari yang tersebut di atas, yaitu 1 dari sebelah selatan. Orang Batak
yang datang dari benua Asia, lalu menyeberang dan mengarungi laut dari Kamboja ke pulau-pulau Filipina. Bekasnya masih terdapat di sana suatu bangsa yang kecil yang menamai dirinya Batak. Tetapi bahasa mereka itu tidak lagi serupa dengan bahasa Batak yang sekarang. Entah oleh terlampau sedikit yang tinggal di situ dan dipengaruhi oleh bangsa yang datang kemudian, tapi nama mereka itu tetap tinggal. Dari pulau Filipina, orang Batak pergi ke sebelah selatan melalui Selat Makassar dan singgah di Sulawesi Selatan. Di sana mereka itu berdiam lama, entah keturunannya lah seorang Bugis dan Makassar. Tetapi bekas yang masih ada, surat Batak itu berkembang di sana. Surat Batak itu sampai berkembang di sana. Karena itu sampai sekarang tulisan Bugis Makassar pun hampir sejoli dengan tulisan Batak. Dari Sulawesi Selatan, mereka itu beralih dan berlayar ke sebelah barat, rupanya pada musim angin timur. Lalu sampailah ke Lampung. Di sana mereka itu diam. Di sana mereka itu berdiam beberapa lama. Entah mereka itu ada yang terus menetap di sana dan akhirnya mempunyai keturunan suku bangsa Lampung. Tanda yang masih nampak daripada surat Lampung yang serupa dengan surat Batak hanya berubah sedikit. Sama halnya dengan huruf Bugis Makassar, rada berbeda sedikit dengan huruf Batak. Sedang huruf Batak di Tapanuli pun terdapat juga perbedaan bentuk. Surat Batak di Toba dan surat Batak di Angkola. Lagi persamaan mereka itu tentang hal adat. Banyaklah yang sesuai adat Lampung dengan adat Batak, terlebih-lebih dalam hal bertandang dan perkawinan. Dari Lampung, mereka itu ada yang berlayar ke sebelah barat melalui Selat Sunda dan terus ke barat laut. Heran, dilampauinya tanah Bengkulu dan Padang, lalu singgahlah entah di Bagus. Rupanya singgah dan mendarat di Bagus. Karena dahulu kala Bagus adalah lebih tampan dari Sibolga. Menurut cerita Udik, Bagus itu adalah sebagai suatu tanah asal orang Batak yang sekarang lalu mudik ke Pulau Samosir. Kabar ini tak dapat kita selidiki dengan sempurna sekarang, harus dengan waktu jangka panjang untuk memperoleh kepastiannya. Ada yang berkata dari utara timur. Menurut beberapa ahli, orang Batak datang dari India terus ke Burma dan dari sana melalui Jazirah Melaka. Kemungkinan ada yang terus ke Tanjung Rumania, entah dari dekat Pulau Pinang atau dan atau dari Pegentingan Kera. Mereka menyeberang ke Sumatera. Mereka itu mengarungi Selat Melaka dan mendarat di Tanjung Balai atau Batu Bara atau Pangkalan Beran dan Kuala Simpang. Pendaratan mereka itu pun tidak pasti, masih memerlukan penyelidikan. Jika dari Teluk Nibung Asahan Tanjung Balai, tentulah mereka itu ketika mengulik Sungai Asahan lalu menyimpang melalui Gunung Simanuk-Manuk ke Danau Toba. Jikalau dari Labuan Deli misalnya, lalu mudik Sungai Wampu ke tanah datar Karo dan ke selatan Danau Toba, kedua jalan itu amat sulit. Bagaimanapun sulitnya, kalau sudah dipimpin oleh Datu atau Panglima, pastilah diikutinya dengan jujur hatinya. Dari salah satu tempat di Sumatera Timurkah pendaratan mereka itu? Pikiran kami sudah uraikan di atas. Ada pula yang mengira mereka itu belajar dari tanah Melaka, lalu melampaui Aceh ke sebelah barat dan ke selatan, lalu mendarat di Bagus dan atau di Sibolga atau dari Singkil. Jikalau dari Singkil, mudahlah mudik dari Tapong kanan ke tanah dari Sidikalang, kemudian melalui Pusubuhit ke Pulau Samosir. Karena daripada legenda dan pustaka Tarombo,
maka asal-usul dari Pulau Samosir berserak di utara menjadi suku Alas dan Gayo di tanah Aceh, orang Karo dan Simbalungun ke utara timur, orang Pakpak ke sebelah barat, dan orang Angkola dan Mandailing ke selatan Tapanuli. Sedangkan orang Toba tinggal sekeliling Danau Toba sebelah selatan. Perhubungan bangsa Batak, Lampung, dan Bugis. Menurut legenda atau kesusastraan lama dari mulut ke mulut atau legenda dan tradisi orang tua-tua, maka bangsa Bugis dan Lampung ialah keturunan bangsa Batak dahulu kala satu dengan bangsa Batak. Berita itu beginilah bunyinya. Dahulu kala adalah di antara keluarga Batak seorang datuk yang mempunyai 3 orang putera. Ketiganya mempunyai turunan pula banyaknya masing-masing 12 orang yang sulung bernama Martuali. Dinamai demikian karena datuk itu merasa ia bertuah beroleh anak itu karena memang dari kecilnya selalu patuh kepadanya. Karena taatnya berorang tua, ia amat dikasihi oleh datuk itu dan memberi harta pusaka kepadanya berkelimpahan. Putra yang kedua dinamainya Buni, karena pengharapannya kelak anak itu sebagai bibit suatu bangsa yang besar. Adapun yang ketiga dinamainya Silapung, karena dalam mimpinya sebelum anak itu lahir, anak itu kemudian tak akan patuh kepadanya, hanya menyusahkan hatinya selama bersama-sama dia. Sebab itu diberinya nama Silapung, maknanya si kosong, sebagai padi yang kosong. Sungguh terjadilah bahwa anak bungsu itu selalu mengadakan kesusahan dan hati kepada ayahnya. Tetapi ayah tak ambil pusing karena ia sudah mengetahui hal itu sebelum anak itu dilahirkan. Karena itu ia pun menderita hal itu dengan sabar hati. Kemudian hari, si Boni itu berpikir dalam hatinya bahwa ia akan beralih, sebab harta benda ayahnya dibagikan tentu sudah jauh berkurang bagian seseorang daripada sebagai keadaan ayahnya. Apalagi kalau anak-anaknya semua hidup dan menjadi besar, makin berkurang lagi. Lalu timbul niatnya akan keluar negeri dengan segala isi rumah tangganya. Perihal itu dibicarakannya dengan adiknya yang kebetulan setuju pula dengan niatnya itu. Mereka itu melihat hari yang baik akan berangkat ke luar negeri untuk mengadu nasib di luar negeri. Asal orang Lampung. Pada musim angin barat, sesudah anak kedua dan ketiga si Boni dan si Lapung meminta diri dari saudaranya dan keluarganya sekalian, pergilah berlayar dari Bagus ke sebelah arah selatan. Demikian dengan angin turutan menenggara, dan sesudah melalui 2 buah tanjung di sebelah selatan, mereka melalui Selat Sunda. Sampailah mereka itu ke teluk besar, ialah Teluk Betung. Lalu singgahlah di sana. Maka si Lapung dengan isi rumahnya betahlah di sana. Lalu ia pun mendirikan kampungnya di sana. Luar itu dinamai mereka lah luar itu pun dinamai mereka itulah Lapung menurut namanya. Tetapi di kemudian hari berubah menjadi Lampung. Dan ini pun diikuti oleh orang dari seberang, bahwa mereka akan melihat tanah itu melampung, dan dinamainya Lapung, disebutnya lah Lampung. Kemudian Lapung ini menyebutkan dirinya juga suku atau bangsa Lampung. Ditilik daripada adat istiadatnya hampir samalah dengan adat orang Batak, terutama dalam hal adat bertandang, menunjukkan siri oleh perawan kepada pemuda yang datang, dan adat perkawinan dan jujuran banyak sekali yang sesuai di antara kedua suku bangsa itu. Surat Batak pun berpakai di sana, tetapi bentuknya berubah sedikit. Bentuk tulisannya sama sebagai surat Batak Toba. Perubahan itu disebabkan
berbagai-bagai hal. Misalnya, surat Batak Angkola dan Mandailing berubah dari surat Batak Toba. Umpamanya, di luar Toba tak ada huruf ya dan wa. Kata-kata yang menaruh ea di luar Toba disebut ayah di luar Angkola dan Mandailing. Sebab itu harus ada huruf ya. Contohnya Porsea, Jea, Hasea, Eak, dan lain-lain. Dalam bahasa Toba, dalam bahasa Angkola disebut Porsaya, Jaya, Hasaya, dan lain-lain. B. Asal orang Bugis. Adapun Boni, anak beranak meneruskan pelayaran mereka itu lagi melalui laut sebelah utara tanah Jawa dan akhirnya tibalah di Pulau Sulawesi sebelah selatan. Di sana tampak kepada mereka itu sebuah pelabuhan yang tampan. Lalu singgahlah di sana dan berdiam di situ. Boni artinya bibit adalah ia sebagai bibit benar-benar yang berbiak di negara itu. Ia beroleh kebahagiaan sebab banyak keturunannya. Mereka itu menjadikannya suatu wilayah yang luas yang dinamainya menurut asal usul mereka itu Boni. Negara dan tanah itu pun disebut negara atau tanah Boni. Orang asing menyebut Boni I yang di belakang menjadi elema sehingga Boni sering disebut orang Bono. Keturunan Boni itu acap kali beriah hati dan menjadi suatu kebiasaan bagi mereka itu membuat kue kering atau penganan daripada tepung ditaruh gula atau inti bergula ke dalam tepung itu dan dimasak. Kue semacam itu menjadi kegirangan dan kegemaran mereka dahulu kala. Maka kue semacam itu disebut kue Bugis. Akhir-akhirnya suku itu pun dinamai orang Bugis. Dan kain tenunan mereka itu dibuat daripada benang rami yang dicelup dengan tarum atau nila, biasa disebut orang kain Bugis. Mereka itu sama sebagai orang Batak di Sumatera. Dahulu kala menanam rami dan mengukus kulitnya serta dijemurnya, dan itulah bahan menjadi benang yang ditenun menjadi kain Batak. Oleh kepatuhan Boni kepada ayah dan kakeknya, setiap kali ia pada mulanya belajar dan berkunjung ke tanah Batak. Kemudian hari, orang bawahannya lah yang disuruhnya pergi melewati saudara-saudaranya. Pada satu kali ia mengirim sebuah tombak yang hulunya bersarungkan kulit dan berumbai-umbaykan rambut dengan sehelai kain Bugis. Karena kesukaran dan kebesaran hati kakaknya menerimanya, maka diumumkanlah bahwa di kemudian hari bila ada sesuatu hal yang penting berlaku, maka tombak itulah menjadi alamat kebesaran negara kerajaan. Sampai saat ini, maka dalam perjamuan besar, pernikahan anak patuai ekor boru, pesta membesarkan anak mangupa anak, dan pada kematian dengan membuat rata gajah melompat dan pancadi raja, tombak bersarungkan kulit dan berumbaikan rambut pun dikeluarkannya lah dan dipancangkan di sebelah kanan rumah perjamuan itu bersama-sama dengan daun-daunan apabila pesta gembira atau dengan tawak-tawak tergantung bila menghormati hari pemakaman. Kain Bugis pun jadi alat kebesaran pula. Apabila ada jujuran perkawinan, maka kain Bugis mempunyai peranan yang penting tempat meletakkan uang antaran panguli atau untuk kain pakudukon api membelakangi api yang diberikan kepada ibu pengantin wanita. Kain tutup uban untuk meneneknya. Selalu dalam peralatan, kain Bugis mempunyai peranan penting. Orang Bugis dan orang Makassar pun mempunyai huruf seperti huruf Batak. Dan sampai tahun 1907, keturunan Boni itu memerintah negara Boni di Sulawesi Selatan.